Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semangat pagi bagi adik-adik mahasiswa AKMI Batu Raja, atau sekarang sudah berganti Universitas Mahakarya Asia Batu Raja. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Pak Ikrahimi SHMH. Di sini saya ditugaskan oleh kampus mengajar tentang mata kuliah Strategic Leadership atau kepemimpinan strategis. 1 minggu yang lalu sudah saya sampaikan slide ya, kurang lebihnya ada 11 slide ya, 11 tampilan dalam bentuk PowerPoint ya. Di situ ada pendahuluan ya dari saya. Kemudian nanti saya sampaikan di sini sebuah video. Ini ada korelasinya, ya, ada hubungannya dengan tugas yang nanti saya akan sampaikan, gitu ya. Slide yang bersama mungkin bisa dibuka ya, adik-adik mahasiswi Unharma ya. Dibuka slide pertama, itu ditampilkan judul mata kuliah, kemudian nama saya, ada nomor HP yang bisa dihubungi ya. Kemudian slide yang kedua itu tentang kurikulum vitae atau biografi pribadi saya ya. Di situ ada nama saya Pak Ikrahimi SHMH, biasa dipanggil dengan Pak Faik gitu ya. Kemudian ada pekerjaan, jadi pekerjaan saya selain mengajar sebagai dosen juga sebagai advokat atau pengacara ya, yang tugasnya mendampingi atau mewakili menyelesaikan masalah orang-orang yang bermasalah hukum. Nah, gitu ya. Nah, pendidikan saya di situ sudah ada, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian pendidikan non formal saya juga sudah ada ya. Nah, kemudian saya tinggal di Oku Timur. Nah, mungkin bagi adik-adik mahasiswa masih AKMI yang ada di Oku Timur ya, bisa berkunjung karena dekat ya. Saya tinggal di pedesaan ya, di Desa Pemutung Basuki. Nah, ya. Di slide yang berikutnya, setiap perkuliahan saya pasti akan sampaikan tentang kontrak perkuliahan atau kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen. Jadi insya Allah nanti dari awal sampai akhir kita perkuliahan secara daring ya, atau online gitu ya. Di situ sudah saya tampilkan kesepakatan kita. Jadi mungkin saya sampaikan ini, nanti kita diskusikan di grup ya. Yang pertama, hadir nanti tepat waktu. Ya, nanti saya share daftar hadirnya. Jadi tepat waktu ketika jam 1 tet itu kita sudah mulai kontraknya. Nah, artinya apa? Kesepakatan kita sudah mulai. Nah, ini ada toleransi dari saya ya. Ada toleransi 15 menit. Kalau sepakat ya kita laksanakan gitu kan. Kemudian total kehadiran, jadi minimal itu 75% dari total perkuliahan kita. 2 SKS itu kurang lebihnya kan 16 kali pertemuan. Artinya minimal mahasiswa-mahasiswi itu harus hadir 12 kali ya, 12 kali pertemuan. Jadi kurang dari itu ya mohon maaf. Jadi artinya nilai bisa kurang. Kemudian mengerjakan tugas-tugas dari dosen. Dan kemudian yang keempat, kalau yang empat ini sudah dari sononya ya, dari kampusnya, artinya tidak ada kesepakatan. Nah, artinya sudah aturan baku, yaitu ada 4 unsur penilaian. Yang pertama ya presentasi, tugas presentasi, kuis itu 10%, kemudian tugas 20%, ujian MIT atau UTS itu 30%, ujian akhir 40%. Nah, jadi nanti saya akan kumulasikan dalam sebuah tugas. Jadi mata kuliah ini yaitu tentang
kepemimpinan strategis atau strategic leadership. Ini adalah mata kuliah yang diartikan bahwa kemampuan seseorang untuk mengantisipasi, membayangkan, mempertahankan fleksibilitas, berpikir secara strategik, dan bekerja dengan orang lain untuk melakukan perubahan yang akan menciptakan masa depan yang layak bagi organisasi. Nah, ini adalah definisi dari kepemimpinan strategis atau strategic leadership. Ini menurut Irlandia. Jadi itu adalah definisi dari strategis kepemimpinan atau kepemimpinan strategis. Artinya di sini bahwa mata kuliah ini memang dirancang untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan bagi seorang mahasiswa atau mahasiswi ke depannya gitu ya. Dan kemudian struktur mata kuliah ini dirancang dengan prinsip-prinsip dan komponen dari kepemimpinan strategik yang efektif dan implementasinya secara nyata. Artinya apa? Mata kuliah ini dapat diaplikasikan, dapat dilaksanakan, dapat direalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika nanti kita terjun di masyarakat. Ketika kita sudah bekerja, ini dapat kita aplikasikan. Jadi tidak hanya teori saja, tapi mata kuliah ini dapat menjadikan pegangan kita nanti ketika kita sudah bekerja atau kita sudah lulus ya. Jadi hal ini mahasiswa akan diberikan pemahaman yang lengkap. Dari mana? Dari tugas-tugas utama dari seorang pemimpin yang strategis, yang membahas dan berbagai pendekatan kepemimpinan. Diharapkan mata kuliah ini dapat meningkatkan keterampilan kepemimpinan strategik mahasiswa untuk menjadi seorang pemimpin yang strategik dan efektif. Dibutuhkan pengamatan dan tindakan yang baik. Itu adalah definisi dari mata kuliah ini. Kemudian tujuan pembelajaran. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat yang pertama memudahkan proses penguasaan yang mendalam mengenai tantangan dan peran kepemimpinan strategis dan komponen inti dari kepemimpinan strategis yang efektif. Ini adalah sebuah pengetahuan. Kemudian tujuan yang kedua, mengembangkan kemampuan kepemimpinan yang strategis mahasiswa untuk berpikir secara strategis, mengidentifikasi dan menentukan isu-isu strategis, dan menerapkan teori-teori, model konseptual, dan strategis toolkit yang paling relevan dan bermanfaat dalam situasi tertentu, dan menggabungkannya dalam metode yang sesuai. Ini keterampilan untuk seorang pemimpin yang strategis. Kemudian tujuan yang ketiga adalah membangun pola pikir mahasiswa secara strategis, kritis, analitis, dan kreatif, dan memberikan kesempatan untuk berlatih dalam latihan penghakiman atau judgment. Seorang pemimpin strategis tidak hanya harus pintar, tapi juga yang lebih penting bijaksana. Nah, ini adalah sikap. Jadi mata kuliah ini tujuannya adalah 3, yaitu tentang pengetahuan, kemudian keterampilan, dan sikap. Tujuan ini yang akan dicapai, yang diharapkan dapat diserap, ya, dapat dipahami, kemudian dapat diaplikasikan terhadap mahasiswa utama. Nah, referensi buku yang bisa mahasiswa baca di slide yang ke-6 ya, sudah saya sampaikan. Bisa nanti mana yang mahasiswa dapatkan, silakan salah satunya diambil saja untuk dipelajari. Tapi nanti setiap perkuliahan kemungkinan nanti akan beberapa kali pertemuan akan sampaikan ya
bacaan. Salah satunya adalah tugas-tugas yang nanti akan dipresentasikan. Itu adalah salah satu bacaan di tiap perkuliahan yang kita akan nanti diskusikan bersama-sama, ya. Nah, kemudian metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah metode pembelajaran yang berpusat pada siswa atau mahasiswa. Dalam pendekatan ini, mahasiswa berperan sebagai peserta didik aktif yang menemukan dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Instruktur hanya berfungsi sebagai fasilitator untuk membantu mahasiswa mencapai tujuan belajar dan mengembangkan keterampilan interpersonal. Waktu di kelas akan dikhususkan untuk membahas konsep, bahan bacaan, dan atau masalah dalam subjek mata kuliah. Nah, oleh karena itulah setiap materi yang sudah saya sampaikan yang di slide nanti, ya, itu akan dibahas satu persatu. Artinya setiap subjek mata kuliah nanti akan kita ulas bersama-sama. Jadi ya, itulah yang disebut dengan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Artinya mahasiswa yang aktif. Tugas seorang dosen, tugas seorang pembelajar hanya fasilitator saja. Nah, gitu ya. Nah, di slide yang saya sampaikan kemarin, di slide yang ke-8 itu ada materi kuliah. Ya, di materi kuliah itu nanti sudah dapat dipilih, ya, yang kemarin sudah saya berikan kelompoknya, ya. Ada 14 materi. Materi itu memang berbahasa Inggris, tapi nanti untuk penyampaiannya dengan bahasa Indonesia. Karena itu ada sebagai judul saja. Sama seperti mata kuliah ini, judulnya bahasa Inggris, ya. Strategic Leadership. Tapi saya menyampaikannya dengan bahasa Indonesia, yaitu kepemimpinan yang strategis. Nah, di slide yang selanjutnya, ya, ada ketentuan tugas. Nah, ini kita langsung ke tugas. Jadi tugasnya nanti adalah membuat slide. Kemudian setelah membuat slide, membuat video. Jadi slide tadi dipresentasikan dalam sebuah video. Seperti saya ini, ya. Seperti saya ini, kemarin 1 minggu yang lalu saya berikan slide. Kemudian saya presentasikan di sebuah video ini. Kemudian saya kirim ke grup. Nah, itulah tugasnya. Ada membuat slide, kemudian memvideokan untuk dipresentasikan di grup, dikirim di grup, gitu ya. Kemudian jenisnya adalah kelompok. Nah, kemarin sudah saya bagi, ya, kelompoknya. Satu kelompok ada yang 2 dan ada yang 3, ya. Tapi kebanyakan 2 kemarin, ya. Memang maksimal ada 3. Jadi silakan dibagi tugasnya masing-masing. Siapa yang buat slide, kemudian yang presentasikan, silakan. Saya berikan kebebasan pada adik-adik mahasiswa. Kemudian maksimal slide itu 10 tampilan. Ya, 10 tampilan. 10 tampilan. Nah, kemudian durasi videonya, nah, kalau maksimal tadi kan maksimal itu tidak lebih, ya. Jadi slide tadi tidak lebih dari 10 tampilan. Nah, videonya tidak lebih dari 15 menit. Oleh karena itulah nanti adik-adik lihat di video saya tidak lebih dari 15 menit. Nah, setelah jadi baru dikirim ke grup. Nah, setelah dikirim, nanti setiap kelompok yang belum dapat presentasi itu menyampaikan pertanyaan. Nah, format pertanyaannya sudah saya berikan slide-nya di slide yang 9 tadi, ya, ketentuan tugas. Jadi cantumkan pertanyaan untuk kelompok berapa, ya. Kemudian nama penanya, kelompok berapa, kelas apa, isi pertanyaan. Gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah jadi baru tugas yang presentasi adalah membuat jawaban. Nah, jawaban itu formatnya juga sudah ada. Saya sampaikan di ketentuan tugas tadi. Begitu ya. Nah, ini disampaikan nanti saat maksimal, ya, maksimal pas saat
presentasi. Jadi presentasinya pas jadwalnya kuliah. Ya, misalnya minggu depan itu kelompok 1, nah kelompok 1 itulah yang mengirim slide dan videonya. Jadi maksimal adalah pas saat jadwalnya presentasi. Ya. Demikian presentasi yang sudah saya sampaikan. Jadi untuk ketentuan perkuliahan nanti dibaca sendiri ya di slide yang terakhir. Terima kasih. Ada yang akan disampaikan, ada pertanyaan yang disampaikan, silakan kita diskusikan di grup ya. Akhirul kalam, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat mahasiswa Unhan.